Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu dengan saya Abang Japran. Dan saya Kakak Fatwa. Kita mau apa Abang? Kali ini kita akan bahas program sekolah. Oke, ada yang mau Abang tanyain ke Kakak Fatwa? Apa sih program yang menampak pada murid itu? Oke, Kak Fatwa akan coba jawab ya. Jadi, Abang, program sekolah yang berdampak pada murid itu adalah suatu program yang tentunya dapat berdampak. Nah, berdampak di sini dapat menumbuh kembangkan potensi murid. Nah, misalnya nih, suatu program yang membuat Abang Japran lebih bisa menjadi pemimpin. Atau misalnya suatu program yang dapat membuat Abang Japran bisa lebih suka membaca. Nah, seperti itu program yang berdampak pada murid. Gimana sekolah efektifkan sumber daya dijadikan program yang berdampak pada murid? Oke. Oke. Jadi gini Abang, di modul sebelumnya memang ada pemetaan sumber daya. Nah, Abang, sumber daya kita itu tentunya banyak ternyata. Nah, salah satunya itu sumber daya manusia. Kalau diruntutkan, dipanjangkan, itu ada 7. Nah, ada aset manusia, ada aset fisik, ada aset sosial, ada aset finansial, ada aset lingkungan, aset politik, dan terus satu lagi aset agama dan budaya. Nah, banyak sekali kan? Coba deh, Abang kalau lihat di sekolah kita, di PAUD Al-Istiqlal. Nah, kalau dilihat-lihat, alhamdulillah kita patut bersyukur atas apa yang kita punya. Kita secara sumber daya manusia sudah bisa dikatakan aset. Ada Abang sebagai murid yang hebat, ada Kak Fatwa yang memfasilitasi Abang belajar, dan ada guru-guru lainnya, ada kepala sekolah yang membuat sekolah kita terus hebat. Nah, dan aset lainnya, aset fisik kita sudah punya bangunan. Dan masih banyak Abang kalau diruntutkan satu persatu. Nah, itu semua aset itu bisa dijadikan program yang berdampak pada murid. Misalnya kita ambil aset manusia dan aset sosialnya. Berarti kita jadikan suatu program kemanusiaan yang lebih mengedepankan sosial, kepedulian. Nah, misalnya begitu, Bang. Tekniknya kita bisa pakai teknik bagja, Bang. Gimana sih tahapan bagjanya? Oke, betul Abang. Ada tahapan B, A, G, J, A. Tahapan bagja. Nah, tahapan ini pertama kita buat pertanyaan. Nah, misalnya nih pertanyaannya, bagaimana memunculkan rasa kepedulian yang lebih dari diri siswa? Nah, itu kan berarti pengelolaan aset sosial dan aset manusianya. Gitu. Terus setelah dibuat pertanyaan, kita ambil pelajaran. Nah, misalnya kita suka melihat ada teman kita yang bisa membagi jajanannya. Iya, itu adalah pelajaran yang ada di sekolah gitu ya. Secara tidak langsung kita sudah dapat mengambil pelajaran yang ada dari diri siswa. Terus sudah buat pertanyaan, ambil pelajaran, perlu kita gali mimpi. Nah, gali mimpi. Nah, sekarang kita bermimpi misalnya kedepannya tuh pengennya rasa kepedulian anak tidak hanya sekedar dia membagi permen misalnya gitu. Apalagi nih gitu kan, gali mimpi. Kayaknya Abang akan lebih dapat
peduli sama orang lain kalau apa? Nah, itu gali mimpi. Lalu jabarkan rencana J-nya. Di sini kita bikin rencananya apa, bagaimana nanti rencananya, programnya seperti apa gitu. Dan terakhirnya atur eksekusi. Nah, di situ sudah harus ada prosesnya. Program ini berjalan. Begitu Abang, dengan tahapan Bagja ini, insya Allah program yang berdampak pada murid akan terlihat sangat berdampak. Gimana kaitannya dengan modul lain? Kaitannya modul ini dengan modul lain, oke. Kalau kaitannya banyak Bang. Dari mulai modul 1 itu Kakak Fatwa mempelajari mulai dari filosofis Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak, lalu ada budaya positif. Nah, terus masuk ke modul 2. Modul 2 ada berdiferensiasi ya, ada KSE, sosial emosional di sana. Semuanya berkaitan menurut Kak Fatwa. Kenapa semua berkaitan? Di modul 3 ini kan kepemimpinan. Mulai dari kepemimpinan itu mengambil keputusan, terus juga kemarin itu melihat aset. Nah, di sekarang 3.3 ini tepatnya itu modul program yang berdampak pada murid. Nah, kalau kita ingin membuat suatu program, pastinya kita melihat dulu filosofis Ki Hajar Dewantaranya. Filosofis Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu harus berdampak pada murid. Jadi pendidikan itu mengutamakan murid. Nah, lalu kalau kita melihat peran dan nilai guru penggeraknya, itu jelas bahwa kalau kita mau bikin program itu harus inovatif, mandiri, kreatif, perlu direfleksifkan juga refleksi gitu ya dan lain-lain. Kita juga perlu bisa menjadi coaching dan bisa menjadi pemimpin di kelas gitu ya. Dan kalau lihat ke modul 2 berhubungannya bahwa program sekolah ini kalau dilihat dari modul KSE, sosial emosional dan modul berdiferensiasi, jelas bahwa apalagi di anak usia dini kita perlu mengedepankan itu sosial emosional dirinya sendiri ya. Diri kita sendiri perlu kita kenali terlebih dahulu. Lalu berdiferensiasi. Nah, di sini juga tidak hanya sekedar RPPH yang dibuat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Di sini Kak Fatwa belajar banyak hal bahwa RPPH yang perlu guru buat itu perlu berdiferensiasi. Artinya perlu melihat minat anak, Bang. Iya, jadi program juga perlu melihat minat dan potensi anak-anak gitu. Dan belajar dari modul 3.1 dan 3.2-nya, ketika kita sudah mencanangkan program, kita harus bisa dapat mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan di sana. Program sudah diputuskan bahwa akan bikin satu program apa gitu ya. Nah, kita tidak perlu melirik sana sini. Kalaupun ada hal yang menjadi dilema etika, nah di sana kita harus tahu apakah itu benar lawan benar atau benar lawan salah. Kalau benar lawan benar kan berarti dilema etika. Apakah ada trilemanya atau tidak? Apa yang akhirnya keputusan finalnya? Misalnya jadinya programnya ini gitu. Nanti kita juga perlu saran-saran dari orang di sana tuh tidak menutup diri gitu, Bang. Dan terakhirnya yang modul sumber daya, jelas program ini harus lihat sumber daya. Misal Pak Ud mau bikin literasi baca buku, kan belum bisa. Ari bukunya buku anak SD, itu kan tidak melihat sumber daya. Ari bukunya nggak ada buku anak-anaknya, buku ceritanya gitu kan misalnya. Terus apa yang misalnya yang bisa? Oh, kita rubah misalnya dari literasi ini yang bacain itu mamanya dan gurunya, lomba orang tua dan guru membacakan cerita. Nah, misal itu adalah program yang berdampak. Itu, Bang. Hal menarik apa dari modul ini? Dan gimana benang merahnya dengan modul lain? Hal menarik ya. Hal menarik sih banyak, Bang. Kayak
Kak Fatwa jadi memikirkan program apa gitu ya yang menarik minat anak, tapi sangat berdampak gitu pada anak. Menarik sih modul ini, belum belum pernah Kak Fatwa lakukan gitu Bang. Ya belum pernah langsung terjun lah bikin program gitu, gebrakan gitu kan. Menarik, menarik. Dan benang merahnya, kalau kita tarik benang merahnya sama modul-modul lain, itu pada intinya adalah merdeka belajar, berdampak pada murid, menghamba pada anak. Kak Fatwa jadi bisa menyimpulkan bahwa dari seluruh modul, guru itu harus mampu menciptakan pembelajaran yang berdampak pada murid, pembelajaran yang merdeka belajar, merdeka yang sesungguhnya. Bukan dalam artian orang awam menyebutnya ketika anak diberikan kemerdekaan merdeka belajar, anak akan semena-menanya. Oh tidak, ternyata di sini juga terselip program-program yang bisa membuat anak-anak beretika baik gitu, dengan berdiferensiasi dan dengan sosial emosional yang baik. Pada intinya itu Bang, benang merahnya adalah berdampak pada murid. Muridlah, abanglah yang jadi aset utama sekolah kita. Apa kaitannya antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Kaitannya antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan programnya. Oke, nah tadi sempat Kak Fatwa sedikit bahas. Nah, jadi memang Bang, ketika kita mau buat suatu program, kita harus tahu dulu, kita harus berpikir berbasis aset, bukan berpikir berbasis masalah. Misal, kita pengen program A. Nah, tapi kita mikirnya, oh kita nggak bisa bikin program A karena banyak masalah. Kita nggak punya B, C, D, E, F, G, H. Jadi nggak akan mungkin bisa membuat program A. Oh, enggak. Tapi kalau misalnya kita, gimana caranya kita akan membuat program A? Oke, kita saat ini tidak punya B, C, D, E, F, G, H, tapi kita punya X, Y, Y, Z. Nah, itu misalnya jadi aset kita. Nah, itu kan jadinya matching gitu, balance, jadinya selaras sumber daya apa yang ada sama program gitu. Misalnya nih, kita banyak lahan, penghijauan, programnya literasi. Literasi kan buku, bukunya nggak ada gitu kan, bukunya nggak ada, nggak punya gitu ya. Nah gimana kalau misalnya tetap nih programnya literasi, nah gimana caranya? Oh tapi kita punya lahan bangunannya. Oke, bangunannya itu menjadi perpustakaan, bukunya gimana caranya? Nah kita atur di aset politik, siapa yang dekat dengan kita yang bisa bantu kita mencarikan buku-buku. Atau misalnya lahannya lahan pertanian, ya kita rubah programnya, jangan program literasi, tapi program kepedulian alam. Itu akan lebih berdampak dan tepat guna dari sumber daya yang ada. Ada nggak modul lain yang berhubungan dengan modul 3.3 ini? Oh ada dong, ada, tentu ada kaitannya ya. Yang tadi Kak Fata sudah sebutkan, modul 3.3 ini modul akhir. Jadi modul akhir ini berkaitan dengan dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, lalu ke modul 2.1, 2.2, 2.3, lalu ke modul 3.1, 3.2. Yang tadi Kak Fata sebutkan mulai dari filosofis Ki Hajar Dewantara sampai ke modul pengelolaan aset, semuanya itu berhubungan. Nah, kalau misalnya kita menguasai pengelolaan program, tapi kita tidak menguasai misalnya aset, pemetaan aset, nah kita nggak akan jadi nih programnya, karena kita nggak tahu yang sebenarnya kita punya apa gitu. Atau misalnya kita sudah memiliki kemampuan di pemetaan aset, terus pengelolaan program, tapi kita nggak punya KSE, sosial emosionalnya. Nah, ketika menjalankan program, hati kita nggak bisa tenang menjalankannya, nggak bisa dewasa dalam menjalankan programnya, gitu. Semua butuh apa ya? Butuh saling support di sini. Modul-modul juga berkaitan erat gitu, berhubungan banget. Itu Bang.
Satu lagi yang mau abang tanya. Oke, boleh abang. Gimana kaitannya semua materi dengan peran sebagai guru penggerak? Oke, kaitan semua materi dengan peran sebagai guru penggerak ya. Betul, Kak Patwa ini sekarang sedang menjalankan pelatihan program guru penggerak. Nah, Kak Fatwa disebut sebagai CGP, calon guru penggerak. Nah, perannya ini, peran guru penggerak, tentu pengaruhnya besar ya, mulai dari menjadi pemimpin, dapat mengcoaching teman sejawat, dapat menggerakkan komunitas gitu ya. Nah, kaitannya semua materi di sini, jadi kita dapat menyerap ilmu-ilmu yang ada di program guru penggerak dan kita sebarluaskan di diri guru-guru rekan kerja di Paula Istiqlal, dan lebih luasnya kita bisa sharing ke teman-teman guru-guru di komunitas lainnya. Kita share sebanyak-banyaknya dan saling tukar pikiran, informasi dengan bahagia, dengan sukacita. Tentunya lebih menyenangkan, nantinya akan lebih banyak sekolah-sekolah yang dapat membuat program sekolahnya lebih berdampak pada murid, Bang. Intinya ke sana. Jadi semua modul ini tidak hanya untuk diri Kak Fatwa sendiri buat CGP. Modul ini semuanya adalah bermanfaat bagi semua. Bagi murid, bagi rekan guru, bagi komunitas, bagi masyarakat. Diharapkan seperti itu dari semua materi ini, karena peran guru penggerak ini luar biasa. Oke. Ya, jadi begitu Abang Japran. Oke, baik. Terima kasih Kakak Patwa. Sama-sama Abang. Sekarang kita sapa dulu yang sudah mendengarkan pembicaraan kita ya. Iya. Iya, terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan percakapan kita ini. Ya, Bang Japran, kita ucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan bunyikan loncengnya ya.